Hai halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, di permainan kali ini cukup banyak yang merequest, yaitu permainan Magnus Carlsen menghadapi Aryan Tari. Mereka berdua adalah sama-sama pecatur hebat Norwegia. Banyak yang meminta karena permainan gila dari Magnus Carlsen yang komputer juga menunjukkan sempurna teman-teman. Hampir tidak ada langkah yang kurang akurat. Penasaran bagaimana permainannya? Stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Magnus Carlsen sebagai pemegang putih memulai langkah dengan pion ke E4, Aryan Tari membalas pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Pembukaan Ruy Lopez, A6, gajah mundur ke A4, dan kuda ke F6. Variasi Columbus. Rokade, gajah ke E7. Persiapan rokade pendek. D3, B5. Mengancam gajah. Gajah mundur ke B3, langsung memantau pion lemah F7, D6. Yaitu dengan jelas mengaktifkan gajah ke depan. Pion ke A4, langsung menukarkan pion ke depan. Gajah ke D7. Langsung melindungi benteng ke depan apabila semisal pion diterima ya. Pion ke C3, yaitu dengan ide ke depan dapat memajukan pion file D atau juga dengan membuka pelarian gajah. Kuda ke A5, mengancam gajah, di sini gajah mundur ke A2. Pion ke C5. Coba kita lihat, Bang, mengapa tidak pion memukul pion? Ini juga bisa dipertimbangkan, tapi Magnus Carlsen mempunyai pilihan dengan kuda ke D2 dengan bermanuver ke petak yang lebih aktif, dan Aryan Tari tidak mau memiliki pion lemah, pion bertumpu ke depan. Semisal dilanjutkan rokade, maka D4. Pion memukul pion, pion memukul pion. Kita lihat keuntungan menguasai petak pusat. Benteng ke E8, E5. Mengancam kuda. Pion memukul pion, pion memukul pion. Kuda ke G4. H3 mengancam kuda, kuda ke H6, kuda ke C4. Menukarkan kuda, gajah memakan. Kita lihat kawan-kawan, di sini dengan kompensasi keaktifan perwira dari putih cukup aktif. Dan apabila juga nantinya di sini ditukarkan kuda, maka jelas di sini juga pion bertumpuk dan membuat posisi hitam menjadi lemah. Kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di posisi ini pion ke C5. Gajah ke G5, langsung mengancam kuda ke depan. Di sini hitam rokade. Kuda B ke D2, memperkuat kuda satu sama lain, dan di sini juga makanya gajah aktif duluan sehingga tidak menghalangi akses gajah ke depan. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh hitam kawan-kawan? Kita lihat keuntungan yang dilihat Magnus Carlsen ialah gajah yang tidak aktif ke depan. Dan di permainan aslinya, hitam memainkan dengan benteng ke B8. Langsung mendukung pion ke depan. Tapi coba kita lihat kawan-kawan. Mungkin ada yang berpikir, kuda ke E8 adalah salah satu langkah terbaik, langsung menghilangkan gajah yang cukup pasif ke depan dari hitam. Dan opsi ini juga dibahas secara live, sehingga kemungkinan Magnus Carlsen pastinya akan gajah memukul gajah. Menteri memakan, pion memukul pion, pion memukul pion, B4, langsung mengancam kuda. Kuda ke C6, gajah memukul pion skak. Lihat kawan-kawan, inilah idenya, di mana setelah menteri memakan, benteng memukul benteng, terjadi pertukaran kualitas. Dan apabila di posisi ini, bukan kuda mundur ke E8 tetapi kuda ke H5, ini juga dibahas. Maka di sini putih mempunyai langkah yang powerful dengan pengorbanan kuda memukul pion pusat. Lihat kawan-kawan, langkah ini. Gajah memakan gajah, maka kuda memukul pion lemah F7. Benteng memakan, gajah memakan skak. Raja memakan, menteri memakan kuda skak. Raja kembali ke G8, F4 mengancam gajah. Gajah mundur ke E7, pion memukul pion. Pion memukul pion, B4. Pion memukul pion, pion memukul pion. Kuda mundur ke C6, maka benteng memukul benteng. Menteri memakan pion. Kita lihat, walaupun di sini secara perwira
hitam lebih banyak, tetapi lihat pion-pion dan juga kualitas perwira dari putih. Dan di sini pun komputer menunjukkan putih lebih baik. Dan kita kembali ke partai aslinya kawan-kawan. Di posisi ini benteng KB8 untuk mendukung pion ke depan. Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion memukul pion memukul pion, benteng ke E1. Kita lihat langkah benteng ke E1 selain menguasai file E ke depan, akan berencana untuk bermanuver kuda sehingga menempatkan kuda di peta yang strategis. Pion ke B4 mencoba menukarkan pion kuda ke C4. Langsung mencoba menukarkan kuda. Di sini juga ke depan ada juga rencana dari kuda satunya lagi untuk bermanuver, dan kita lihat di sini apabila kuda tidak ditukarkan akan bermanuver ke posisi strategisnya. Di sini kuda memukul kuda, gajah memakan, pion memakan. Pion memakan pion, menteri ke C7. Menteri ke C2, dan kita lihat kawan-kawan, keuntungan bagi putih ialah perwira yang cukup aktif sedangkan hitam begitu pasif. Gajah ke B5 mencoba menukarkan gajah, diterima Magnus Carlsen. Benteng memakan, gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, kuda ke D2. Kita lihat kawan-kawan. Di sini gajah tetap pasif ya. Dan di sini juga kuda akan bermanuver ke petak yang lebih aktif, sehingga jelas di posisi ini kuda akan sangat berbahaya. Kita akan lihat bagaimana kuatnya kuda ke depan. Menteri ke C6, menteri ke A4. Kita lihat langsung memaku benteng. Benteng ke B8 memperkuat benteng, kuda ke C4. Langsung mengancam pion dan juga di sini dengan sesuai rencana sebelumnya untuk bermanuver ke peta strategisnya. Gajah ke E7 untuk melindungi pion, G3. Menempatkan raja di posisi aman. Menteri ke C8, menteri ke D1. Bermanuver ke peta yang lebih aktif. G6. Begitupun dengan hitam bisa dengan menempatkan raja ke posisi aman atau tidak, gajah bermanuver. Raja ke G2, gajah ke F8, menteri ke F3. Kita lihat langkah menteri ke F3 akan disupport oleh benteng dan mungkin akan menciptakan ancaman skakmat ke depan. Benteng ke B3 mengancam pion, benteng ke C1 melindungi pion. Menteri ke E6 langsung melindungi pion ke depan, benteng ke A7. Benteng ke B7, benteng memukul benteng. Benteng memukul benteng, benteng ke A1 langsung menguasai file terbuka. H5. Benteng ke A8, raja ke G7. Kuda ke E3. Kita lihat inilah saatnya kuda akan bermanuver ke peta yang cukup aktif. Benteng ke C7, kuda ke D5. Mengancam benteng, benteng ke C8, benteng ke A7. Kita lihat di sini sangat banyak treatment dari Magnus Carlsen ke depan. Benteng ke B8 langsung menguasai file terbuka H3, yaitu untuk mengontrol peta penting G4 atau juga mensupport pion ke depan. Benteng ke D8, G4, pion memukul pion, pion memukul pion, benteng ke D7. Mencoba menukarkan benteng, benteng ke A8 tidak menerima, F6. Coba kawan-kawan, Anda pause video ini. Apa langkah terbaik putih di posisi seperti ini? Ya, Magnus Carlsen memainkan dengan langkah terbaik G5 kawan-kawan. 3 kali mengancam pion. F5, maka menteri ke H3. Ada 2 treat. Di sini dengan memaku pion terhadap menteri dan juga dengan ancaman skak di peta H6. Benteng ke F7. Lagi-lagi kawan-kawan, coba Anda pause video ini, temukan langkah brilian dari Magnus Carlsen di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Apakah Anda dapat menemukan? Percaya atau tidak, Magnus Carlsen memainkan dengan benteng ke E8, mengancam menteri. Lihat langkah ini. Di sini mengorbankan benteng. Menteri menerima, menteri ke H6 skak. Raja ke G8, menteri memukul pion skak. Di sini raja ke H8. Perlu diketahui apabila di sini gajah menutup, maka jelas kuda ke F6. Maka di sini juga menteri akan hilang. Apabila juga benteng memakan, maka kita lihat menteri hilang ya.
Sehingga di posisi ini, raja berpindah ke H8, maka dengan langkah yang sama, kuda ke F6, tepat di posisi ini, hitam menyerah kawan-kawan. Karena apa? Ada ancaman skakmat. Apabila dilanjutkan, langkah terbaik ialah dengan benteng memakan, maka jelas menteri makan menteri. Di sini juga pion mengancam benteng. Raja ke G7, pion memukul benteng skak. Raja memakan, menteri memukul gajah skak. Raja ke E6, pion memukul pion skak. Raja ke D7, maka kita lihat di sini pion promosi dan jelas Magnus Carlsen sangat unggul. Untuk itulah hitam menyerah. Bagaimana kawan-kawan taktik kombinasi dari Magnus Carlsen? Cukup luar biasa ya yang ditunjukkan kepada dunia. Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa di akhir permainan, kita memberikan puzzle. Selamat menjawab melalui kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Hitam melangkah dan menang. Silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jika ada saran ke depan, silahkan tuliskan juga di kolom komentar dan kami akan sangat senang dan berusaha membuat requestan dari Anda. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.